Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah, silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita lanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin, dan saat ini kita masih di bab yang sama, yaitu babut tawadhu wa khafdil janahi lil mu'minin. Bab yang membahas terkait dengan tawadhu dan rendah hati terhadap orang-orang mukmin. Ya, dan bab ini dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala setelah bab fadlil ikhtilat bin nas. Jadi bab ini didatangkan setelah berbicara terkait dengan keutamaan berbaur dengan manusia. Nah, ini artinya ketika kita berbaur, ketika kita berinteraksi, ketika kita bermuamalah dengan sesama kita, maka diperlukan adab-adab. Di antaranya adalah ini yang sedang kita bahas, yaitu at-tawadhu, yaitu tawadu dan rendah hati. Ya, tawadhu itu apa? La taro li nafsika aw la taro anna nafsaka a'la min ghairika, anna manzilataka fauqa manzilati ghairika. Jadi tawadu itu adalah engkau melihat dirimu tidak lebih atas, tidak lebih baik daripada orang lain. Tawadu itu an la taro li nafsika fadlan min ghairika. Engkau tidak memandang bahwa dirimu lebih utama, lebih mulia, lebih baik, ya, lebih pantas daripada orang lain. Nah, itulah tawadhu. Nah, hadis yang ketiga yang akan kita bacakan hari ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik. Sahabat Anas bin Malik ini sudah pernah dijelaskan. Masih ada yang ingat siapa Anas bin Malik? Anas bin Malik ini adalah seorang sahabat kecil, ya, dan dia merupakan penduduk Makkah atau Madinah? Madinah, ya. Jadi orang Madinah yang ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah itu, Anas bin Malik baru berusia 10 tahun, dalam riwayat lain dikatakan 8 tahun. 8 tahun. Dan saat itu ibunya langsung menitipkan kepada Nabi untuk membantu Nabi. Jadi Anas bin Malik ini hidup bersama Nabi, berkhidmat kepada Nabi. Dan Anas ini orang yang didoakan oleh Nabi untuk apa? Apa doa Nabi kepada Anas bin Malik? Yang pertama, Allahumma aksir malahu, banyakkanlah hartanya. Jadi di antara sahabat yang didoakan oleh Nabi banyak harta itu adalah Anas bin Malik. Aksir malahu wa waladahu, dan anaknya. Wa atil hayatahu, dan panjangkan umurnya. Wa barik lahu fi ma ataitahu, dan berkatilah, berikanlah keberkahan terhadap apa yang engkau berikan kepada Anas, baik hartanya, baik anaknya, baik umurnya yang panjang, yang banyak, itu berkahilah. Ini adalah
Anas bin Malik yang mengatakan bahwa ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dia berumur berapa tahun berarti? Kalau Anas ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah 10 tahun, ketika Nabi meninggal berarti Anas bin Malik usia 20 tahun karena Nabi di Madinah 10 tahun. Nah, qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala an Anas radhiyallahu taala anhu annahu marra ala sibyanin fasallama alaihim wa qala kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu. Bahwasanya Anas bin Malik suatu saat melewati sekelompok anak kecil yang belum balik, yang belum mukallaf, ya, anak-anak kecil. Fasallama alaihim, maka Anas ini mengucapkan salam kepada mereka, assalamualaikum, ya. Wa qala, kemudian setelah itu Anas mengatakan kana nabi yaf'aluhu, dan Nabi SAW selalu melakukan itu. Jadi artinya Anas bin Malik di sini berdalil dengan apa yang dilakukan oleh Nabi. Kenapa Anas bin Malik menyalami atau mengucapkan salam kepada anak kecil yang mereka belum balik, belum mukallaf, dan secara usia Anas lebih tua dan mereka anak kecil lebih muda gitu. Kenapa Anas mengatakan kanan Nabi yaf'aluhu? Karena Nabi SAW juga selalu melakukannya. Nah, dalam riwayat lain dijelaskan bahwasanya kanan Nabi SAW yazurul ansor wa yusallim ala sibyanihim wa yamsah ru'usahum wa yad'uhum. Jadi dalam riwayat lain lebih lengkap. Jadi ketika ini kan di sini Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu mengatakan kanan Nabi yaf'aluhu. Jadi ada kana, setelah kana ada fi'il mudhari. Nah, kalau setelah kana fi'il mudhari ini berarti maknanya senantiasa dilakukan berulang-ulang. Jadi tidak satu kali. Nah, di dalam hadis, dalam riwayat yang tadi kanan Nabi yazurul ansor. Nabi itu senantiasa selalu mengunjungi orang-orang Ansor. Jadi datang ke rumah orang-orang Ansor, ya, salam. Wa yusallim ala sibyanihim, kemudian mengucapkan salam kepada anak-anak kecilnya, anak-anak kecil yang ada. Wa yamsah ru'usahum, dan mengusap kepala anak-anak kecil itu. Wa yad'uhum, dan mendoakannya. Jadi ini diantara kebiasaan Nabi. Karena Nabi SAW yazurul ansor, ya. Karena Nabi SAW tahu bahwa orang-orang Ansor itu memiliki peran yang besar dalam Islam. Ya, Nabi SAW hijrah ke Madinah itu diterima dan dibantu oleh orang-orang Ansor, dan masih banyak keutamaan-keutamaan, kebaikan-kebaikan orang Ansor, sehingga Nabi SAW ini tidak begitu saja melupakan mereka. Yazurul Ansor, senantiasa mengunjungi, berziarah ke rumah-rumah orang Ansor, ya, untuk bertemu, untuk menanyakan kabar, untuk dan lain sebagainya. Wa yusallimu ala sibyanihim, dan juga mengucapkan salam kepada siapa? Kepada anak kecil, kepada anak-anak kecilnya, kemudian mengusap kepalanya dan mendoakannya. Ya. Dalam hadis lain juga diantara kebiasaan Nabi, kanan Nabi SAW yazuru Quba. Ya. Jadi Nabi itu senantiasa datang ziarah ke masjid Quba. Jadi ini senantiasa dilakukan oleh Nabi, dan itu dilakukan di hari Sabtu. Di hari Sabtu fayusolli rok'atain, maka kemudian Nabi SAW sholat 2 rakaat. Nah ini, jadi kalau ada kana kemudian setelahnya fi'il mudhari, itu berarti pekerjaannya tidak satu kali tapi diulang-ulang terus. Ini menunjukkan kebiasaan. Nah, dalam hadis ini pun sama. Jadi di antara kebiasaan Nabi SAW adalah mengucapkan salam kepada anak kecil. Ini yang menjadi syahidnya. Apa hubungannya dengan bab
tawadhu ini? Ya berarti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memandang dirinya Nabi kemudian lebih mulia, lebih sehingga harusnya anak-anak yang mengucapkan salam kepada kita, kepada Nabi. Ya, tidak. Nabi dengan kemuliaannya, dengan kenabiannya, dengan segala keistimewaannya, tapi ketika bertemu anak kecil pun Nabi lah yang memulai mengucapkan salam. Ini juga termasuk sifat tawadhu. Jadi tidak menunggu orang lain mengucapkan salam kepada kita, tapi ketika kita bertemu dengan siapapun, dengan orang yang sebaya, dengan orang yang lebih tua bahkan, ya, dengan orang yang lebih tua utamanya, bahkan dengan orang yang lebih kecil daripada kita pun, jangan menunggu orang lain mengucapkan salam dulu kepada kita, ya, tapi mulai dengan kita, gitu. Assalamualaikum. Nah, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda apa? Mau gak aku tunjukkan ala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum? Mau gak aku tunjukkan kalau kamu melakukan ini maka kalian akan saling mencintai. Apa kata Nabi? Afsyus salama bainakum tahabu. Maka ucapkanlah salam, sebarkanlah salam di antara kalian, maka niscaya kalian akan saling mencintai. Nah, jadi ini yang yang ingin disampaikan pada kesempatan siang ini. Jadi jangan menunggu orang lain mengucapkan salam kepada siapapun. Nah, dan ini termasuk sifat tawadhu. Jadi tidak menunggu orang lain yang mengucapkan salam. Ini saja mungkin yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Ma'atuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'atuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah. Silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.